Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempraktekkan salah satu strategi konseling, yaitu strategi empty care atau kursi kosong. Saya, Rohma Isri Maulida, NIM 018 sebagai konselor. Saya Reviana Ainaya, NIM 006 sebagai konseli. Saya Mutrika Nur Aini, NIM 066 sebagai pengamat pertama. Saya Farah Fernanda Purbarini, NIM 038 sebagai pengamat kedua. Proses konseling akan segera dimulai. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Revi. Waalaikumsalam Bu, selamat siang. Bagaimana kabarnya Mbak? Saya alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana dengan Bu Rohma? Alhamdulillah saya juga sehat walafiat. Keadaan seperti ini penting kita tetap menjaga kesehatan dan juga harus selalu bersyukur ya Mbak. Tetap di rumah saja, tidak usah keluar rumah jika tidak ada keperluan yang mendadak dan sangat penting ya Mbak. Iya Bu, betul sekali. Oke, baik. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan data Mbak Revi terlebih dahulu ya. Oh iya Bu, silahkan. Oke, nama Reviana Ainaya, usia 18 tahun, tempat tinggalnya di Sidoarjo, anak tunggal, betul begitu ya Mbak? Iya Bu, betul sekali. Baik, sebelumnya saya mohon maaf terlebih dahulu ya Mbak Revi, karena konseling kita kali ini melalui virtual. Ya karena kendala masa pandemi ini, sehingga tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka. Semoga proses konselingnya dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Mbak Revi. Iya, amin Bu. Ya Mbak. Nah, lalu ini nanti kira-kira Mbak Revi membutuhkan waktu berapa lama ya untuk konselingnya? Kira-kira 30 menit saja cukup Bu. Baik, insya Allah saya akan melayani Mbak Revi selama 30 menit ke depan. Ya. Bagaimana Mbak? Apa yang sebenarnya Mbak Revi pikirkan, rasakan, dan alami dalam waktu belakangan ini? Gimana ya Bu? Saya sebenarnya bingung mau menyampaikannya karena juga ini menyangkut dengan ayah saya. Ya, Mbak Revi tidak perlu takut, bingung, dan cemas ya. Ibu akan siap mendengarkan dan juga selalu menjaga kerahasiaannya. Karena dalam proses konseling, sebagai konselor pasti memiliki beberapa asas. Jadi, apapun yang kita bicarakan nanti bersifat rahasia. Hanya Tuhan, Ibu, dan Mbak Revi yang tahu. Oh gitu ya Bu. Sebenarnya saya punya masalah dengan ayah saya sih Bu. Iya, masalah apa ya Mbak? Masalahnya itu sekarang kan saya udah kelas 12 Bu. Nah setelah ini saya juga mau lulus, kemudian lanjut ke perguruan tinggi. Nah kalau keinginan ayah saya sendiri itu, ayah ingin saya buat masuk ke jurusan kedokteran Bu. Ayah minta saya untuk ambil kedokteran, tapi saya sendiri tuh kurang berminat dan nggak mau karena saya inginnya masuk ke jurusan biologi. Nah, selain berbeda pendapat dengan orang tua saya, dengan ayah saya lebih tepatnya, dan tidak sejalan dengan apa keinginan orang tua saya jadi sering berselisih gitu Bu, berselisih paham. Dan berselisih saya dengan ayah saya itu bukan hanya soal hal yang seperti itu, tapi hal-hal sepele itu juga kadang menjadi besar gitu Bu. Nah karena hal ini saya terus berpikir kalau saya ingin berkuliah di luar kota aja gitu, menjauh dari ayah saya biar tidak terjadi hal yang seperti ini lagi. Selain itu juga
setiap kali ayah saya membahas masalah perkuliahan dengan saya tuh langsung ingin marah gitu, Bu. Tapi saya diam, kemudian saya mencoba pergi ke kamar, kemudian menangis. Tapi kadang saya juga berpikir, saya merasa bersalah gitu, Bu. Karena mau tidak mau kan itu juga orang tua saya, ayah saya sendiri yang mendidik dan membiayai sekolah saya dari kecil sampai sekarang. Jadi di sini tuh saya juga bingung harus bersikap seperti apa kepada ayah saya, Bu. Ya, jadi Mbak Revi ini merasa berselisih pendapat dengan ayahnya. Di sisi lain, Mbak Revi juga ingin marah ketika ayahnya membahas dan memaksa kuliah sesuai dengan keinginan ayahnya. Namun, kadang Mbak Revi juga merasa bersalah dengan ayah. Benar begitu, Mbak Revi? Iya, iya benar sekali, Bu, seperti itu. Jadi saya tuh juga sering melamun dan bingung harus bagaimana, karena keinginan ayah saya dengan keinginan saya itu tidak sejalan gitu, Bu. Eh, Ya, baik Mbak Revi. Dari yang saya tangkap, kemudian saya menyimpulkan bahwa Mbak Revi ini kebingungan dengan perilaku Mbak Revi sendiri. Mbak Revi ingin marah, tetapi juga merasa bersalah dengan ayah. Ya, itu. Iya, Bu. Ya, baik. Tenang saja Mbak Revi. Mbak Revi tidak usah khawatir. Dalam proses konseling kali ini, kita akan menggunakan strategi empty care atau kursi kosong. Sebelumnya, apakah Mbak Revi sudah pernah mendengar atau jangan-jangan sudah memahaminya? Belum belum pernah, Bu, saya belum tahu. Mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Roma itu strategi seperti apa dan bagaimana juga, Bu, Oke, baik. pelaksanaannya? Akan saya jelaskan ya, Mbak. Sebelumnya perlu diketahui oleh Mbak Revi terlebih dahulu bahwasanya teknik kursi kosong ini itu seharusnya dilakukan secara langsung atau bertatap muka dengan cara menyiapkan dua kursi yang mana ketika berlatih nanti akan diduduki oleh Mbak Revi. Nah, teknik kursi kosong ini digunakan untuk bermain peran sebagai top dog dan underdog. Nah, jadi untuk top dog sendiri itu adalah suatu posisi di mana seseorang yang memiliki kuasa besar dan manipulatif, seperti halnya keinginan ayah Mbak Revi, keinginan yang untuk berkuliah mengambil jurusan kedokteran tadi. Nah, sedangkan underdog adalah suatu posisi di mana orang tidak memiliki kuasa atau menjadi korban, seperti halnya diri Mbak Revi sendiri. Nah, di mana posisi top dog adalah ayah Mbak Revi dan underdog adalah Mbak Revi sendiri. Nanti saya akan meminta Mbak Revi untuk bergantian memerankan peran tersebut. Nah, hal ini nanti terus dilakukan berulang kali sampai menimbulkan respon yang baik. Bagaimana? Apakah Mbak Revi sudah paham dan berkenan melakukannya? Sebenarnya saya sedikit bingung sih, Bu. Tapi mungkin nggak apa-apa dijalankan dulu aja. Oke, sebelum kita memulainya, sekali lagi saya ingin Mbak Revi menceritakan kembali secara singkat hal apa atau kejadian-kejadian apa yang dapat menimbulkan perasaan-perasaan sehingga seringkali dirasakan oleh Mbak Revi. Hmm, Baik, Bu. Jadi kejadiannya itu ketika setiap kali ayah saya membahas mengenai masalah perkuliahan saya. Nah, di situ saya tuh langsung ingin marah gitu, Bu. Tapi saya tuh menahannya, jadi mencoba untuk diam, tapi saya langsung lari ke kamar dan menangis. Tapi kadang saya juga merasa bersalah, karena juga mengingat ayah saya tuh mau tidak mau kan itu ayah saya yang mendidik saya, membesarkan saya, membiayai saya sekolah, seperti itu. Oh ya, jadi ketika membahas masalah perkuliahan ya Mbak? Iya benar sekali, Bu.
kayak seketika perasaan itu muncul gitu, karena kan mengingat hal itu tidak sesuai dengan kemauan saya, keinginan saya, kayak bertolak, nggak sejalan gitu kan, keinginan ayah saya dengan saya, dan juga ayah saya tuh kadang nggak memperdulikan ucapan saya gitu. Oh, baik. Jadi ayah Mbak Revi tidak pernah mendengarkan apa yang diinginkan Mbak Revi ya? Iya. Oke. Lalu ketika ayah Mbak Revi membahas perkuliahan dengan memaksakan keinginan ayah Mbak Revi, perasaan yang paling menonjol dari benak Mbak Revi apa ya? Ya tadi itu Bu, seketika saya tuh ingin marah, namun saya tuh cuman bisa diam aja gitu. Lalu saya pergi ke kamar dan menangis. Ya, berarti sebenarnya ingin marah namun tidak berani, begitu ya Mbak? Ya benar sekali Bu, karena ya saya teringat bahwa itu ayah saya, mau gimana juga itu ayah saya sendiri yang mendidik, membesarkan saya, seperti itu. Oh, oke, baik. Karena mengingat hal ini harusnya dilakukan secara langsung dan saat ini terpaksa tidak bisa dilakukan secara langsung, nanti Mbak Revi bisa berubah posisi dan mengibaratkan seperti sedang duduk di dua kursi ya. Mungkin Mbak Revi bisa menghadap ke kanan yang akan menjadi kursi ke-1 dan menghadap ke kiri yang akan menjadi kursi kedua. Di mana ketika Mbak Revi menghadap ke kanan berperan sebagai ayah dan menghadap ke kiri berperan sebagai diri sendiri Mbak Revi. Bagaimana Mbak? Nah, jadi kalau misalnya saya menghadap ke kanan seperti ini, saya berperan sebagai ayah. Kemudian kalau saya menghadap ke kiri seperti ini, saya menjadi diri saya sendiri. Ya, betul Gitu, Bu. sekali Mbak Revi. Oh, terus jadi saya nanti juga harus bertugas memerankan ayah saya. Dan saya juga harus bertugas memerankan diri saya sendiri gitu ya, Bu. Benar sekali Mbak Revi. Hmm. Kita langsung saja ya bermain peran. Baik, pertama ini nanti Mbak Revi berperan sebagai top dog, yaitu memerankan sebagai sosok ayah terlebih dahulu. Silakan Mbak Revi berubah posisi menghadap ke kanan. Ya, bayangkan putar kembali kejadian atau peristiwa, ucapan, gestur ayah Mbak Revi, perankan secara detail. Gitu, silakan. Ini yang saya ingat ya, Bu. Ya, Saya itu ayah saya itu mengatakan, Revi, kamu itu udah kelas 12, habis gini udah mau lulus, terus lanjut ke perguruan tinggi. Ayah minta kamu masuk ke jurusan kedokteran dan masuk ke universitas yang bagus seperti yang ayah inginkan. Titik. baik. Ya, baik. Lalu bagaimana respon Mbak Revi saat ayah Mbak Revi mengatakan hal seperti itu? Karena sudah berulang kali ya saya mengatakan tuh, jadi saya ingin marah tapi saya menahannya dan saya diam aja, cuma diam, terus saya lari ke kamar dan menangis, Bu. Oke, baik. Selanjutnya silakan Mbak Revi nanti berperan sebagai underdog, yaitu memerankan posisi diri sendiri Mbak Revi. Sekarang silakan menghadap ke kiri. Ya, baik. Ingat kembali respon apa yang Mbak Revi tunjukkan kepada ayah. Perankan lagi sekarang, bawa ke kondisi sekarang, karena dalam teknik ini berfokus pada here and now atau di sini dan sekarang. Maka dari itu terus ingat kembali bagaimana pada saat itu respon Mbak Revi yang
Mbak Revi sampaikan kepada ayah. Silakan. Waktu ayah saya bilang kayak gitu, saya cuman diam aja sih, Bu. Tapi sebenarnya saya tuh marah. Tapi saya nggak bisa mengungkapkannya gitu. Jadi saya langsung pergi ke kamar dan menangis. Oke, baik Mbak Revi. Sekarang Mbak Revi bisa merubah posisi lagi untuk menghadap ke depan. Oke. Jadi yang baru saja Mbak Revi perankan adalah kejadian atau peristiwa di masa lalu yang masih membuat hati Mbak Revi itu merasa jengkel dan ingin marah kan ya? Nah, dengan adanya strategi ini nanti Mbak Revi saya ajak untuk memikirkan apa yang akan terjadi saat ini. Sehingga Mbak Revi akan memerankan peran ini beberapa kali sampai tersadar bahwa hal tersebut tidak perlu ditunjukkan. Maka dari itu, sekarang apakah Mbak Revi mau memerankan kembali bagaimana kata-kata ayah Mbak Revi ketika memaksa atau menuntut sesuai dengan keinginan ayah Mbak Revi? Ya. Boleh dengan menggunakan kata yang berbeda, gitu Mbak. Langsung saja ya. Mbak Revi ini akan berperan sebagai top dog lagi, yaitu sebagai sosok ayah. Sekarang Mbak Revi bisa menghadap ke kanan, seperti yang awal tadi. Ya, ingat kembali, bayangkan peristiwa atau kejadian ketika ayah Mbak Revi mengucapkan perkataannya. Silakan. Revi, ayah mau kamu masuk ke jurusan kedokteran seperti yang ayah inginkan. Masuk ke universitas yang bagus, mau tidak mau kamu harus mengikuti keinginan ayah. Titik. Oke, baik. Mbak Revi bisa berubah posisi seperti semula, menghadap ke depan lagi. Oke. Lalu yang saya ingin bertanyakan kepada Mbak Revi, apa yang Mbak Revi rasakan saat ayah Mbak Revi mengatakan seperti hal itu? Saya tuh merasa sedih dan berpikir sebenarnya apa sih alasan ayah saya itu memaksa saya untuk berkuliah di kedokteran gitu, Bu. Dan kok sampai memaksa dengan menggunakan nada yang keras gitu. Saya merasa jengkel juga dan ingin marah karena jurusan kedokteran itu bukan sesuai dengan apa yang saya inginkan gitu. Oke, baik. Lalu apakah Mbak Revi menyadari bahwa hal yang Mbak Revi pikirkan itu tidak baik? Iya, Bu. Sadar, tapi saya itu terus memikirkan karena ya kan itu sampai membuat saya jengkel dan marah gitu. Oke, baik. Lalu apakah ada dampak yang baik jika Mbak Revi berpikiran seperti itu? Mungkin saya bisa membalas perkataan ayah saya sih, Bu. Karena saya dapat mengambil hikmah dari perkataan ayah saya. Bagaimana Mbak Revi menjawab perkataan tersebut? Saya jadi lebih menerima apa yang dikatakan ayah saya. Karena saya berpikir mungkin ayah saya tuh percaya dengan kemampuan saya. Terlebih kan saya juga anak satu-satunya. Pasti ayah saya menginginkan saya untuk menjadi sukses di masa depan. Ya mungkin dengan di bidang kedokteran seperti yang ayah saya inginkan itu. Walaupun itu bukan minat saya. Ya, oke Mbak. Karena Mbak Revi sudah memiliki pemikiran positif dengan memikirkan dan dapat mengambil hikmah dari perkataan ayah Mbak Revi, maka kita coba bermain peran sekali lagi ya Mbak, ketika memberikan respon kepada ayah Mbak Revi. Mbak Revi bisa menjawabnya dengan pernyataan yang lebih positif lagi.
gitu ya. Silakan berganti posisi. Mbak Revi sekarang akan berperan kembali sebagai top dog, di mana akan memerankan sosok ayah ketika maksa Mbak Revi. Silakan Mbak Revi bisa menghadap ke kanan. Ya, silakan perankan apa yang dikatakan ayah Mbak Revi. Sama seperti tadi ya, Bu? Ya, ya Mbak Revi. Revi, kamu habis gini lulus SMA, masuk ke perguruan tinggi. Ayah minta kamu masuk ke jurusan kedokteran seperti yang ayah inginkan. Masuk ke universitas yang bagus seperti yang ayah inginkan, mau tidak mau kamu harus melakukannya. Titik. Itu sih, Bu. Baik. Ya, baik. Selanjutnya langsung saja berperan sebagai underdog, yaitu memerankan diri Mbak Revi sendiri dengan memberikan respon yang positif sesuai dengan yang diinginkan Mbak Revi. Bisa langsung menghadap ke kiri, Mbak. Silakan. Ini saya mengatakan hal yang positif ya, Bu. Ya, betul sekali Mbak Revi. Ya, ya. Saya akan mencoba seperti apa yang ayah mau. Karena saya percaya bahwa ayah percaya dengan kemampuan saya. Maka dari itu, ayah menginginkan saya untuk masuk ke jurusan kedokteran. Dan itu pasti juga demi masa depan saya yang bagus nanti ke depannya. Saya tahu bahwa ayah selalu menginginkan yang terbaik buat saya. Oke, baik sekali Mbak Revi. Mbak Revi bisa berubah posisi ke yang semula menghadap ke depan. Oke. Setelah kita berlatih menggunakan teknik ini, apa yang Mbak Revi rasakan? Saya jadi bisa mengambil hikmahnya sih, Bu. Jadi ternyata selama ini ketika ayah saya memaksa saya dan seakan-akan membentak saya untuk masuk kedokteran seperti apa yang ayah saya inginkan, itu bukan bentuk marah gitu, tapi mungkin memang itu bentuk ayah saya menunjukkan rasa pedulinya kepada saya bahwa ayah saya ingin saya sukses di masa depan dengan menggunakan kemampuan saya semaksimal mungkin di jurusan kedokteran itu sih, Bu. Ya Mbak, sebenarnya sedih dan rasa ingin marah di diri Mbak Revi itu dapat menjadi sumber kekuatan untuk berpikir negatif. Namun, jika Mbak Revi bisa terus berpikir positif, maka sedih, rasa ingin marah tersebut bisa hilang, sehingga Mbak Revi bisa memahami dan mengambil hikmahnya. Dan saya harap Mbak Revi bisa mempraktekkan di depan ayahnya agar Mbak Revi tidak merasa terbeban dengan keinginan ayah Mbak Revi. Seperti itu ya, Mbak. Ya, baik, Bu. Nanti saya akan mencoba untuk mempraktekannya di depan ayah saya. Terima kasih ya, Bu. Oke, ya sama-sama Mbak Revi. Oke, sebelum kita mengakhiri konseling kali ini, jangan lupa ya untuk dicatat jika Mbak Revi sudah menerapkan hal positif dari strategi ini. Begitu ya? Ya, Bu. Ya, oke. Sampai Makasih. bertemu. Ya, sama-sama. Sampai bertemu minggu depan ya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, terima kasih. Sekian praktek konseling dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.